selamat datang kembali di podcast bersuji.co di Inside HR Talks. Kali ini ada saya Emir dan juga Saya Rizky. Nah, di podcast ini kali ini kita akan menjadikan ruang ini sebagai ruang diskusi santai bareng untuk para teman-teman HR dan juga teman-teman pencari kerja. Nah, dan kali ini kita bakal ngomongin hal yang sering bikin para pencari kerja itu bertanya-tanya gitu. Apa sih sebenarnya yang dilakukan divisi HRD atau rekrutmen gitu? Bagaimana mereka menilai kandidat dan kenapa ada pelamar yang dipanggil dan ada juga yang enggak. Nah, nanti di sini kita akan bongkar semuanya, tapi dengan cara yang santai dan edukatif. Nah, banyak orang itu ngira HR itu cuma panggil kandidat interview. Sebenarnya apa aja sih tugas HR atau tim rekrutmen? Oke, sebenarnya kalau tugas HR itu sebenarnya banyak ya. Yang paling sering banyaknya tuh ada handle payroll juga, dan salah satu termasuk administratif karyawan, BPJS, dan yang terakhir itu yang pasti rekrutmen. Jadi rekrutmen itu menjadi salah satu job desk HR yang paling yang paling cukup bagus gitu ya, dan juga cukup demand-nya sangat banyak karena untuk memenuhi kebutuhan resource bagi perusahaan gitu, Mas Emir. Jadi HR itu bisa dibilang pintu pertama dan terakhir sebelum seorang masuk ke perusahaan ya Mas? Betul sekali. Dan kerjaan itu cukup detail, jadi nggak asal pilih mau yang orang ini atau orang ini. Betul, banyak pertimbangan. Oke. Nah, kalau kamu sebagai HR ini lihat CV itu apa sih yang dilihat pertama kali? Aduh, kalau ngomongin CV sebenarnya banyak ya. Kalau misalkan bagi para pelamar nih, kalau misalkan yang ngirim lamarannya ke perusahaan atau ke HR biasanya ya, lewat berbagai platform atau berbagai cara, sebenarnya agak lumayan sedikit krusial ya, karena yang dilihat tuh sebenarnya satu dari pengalaman kerja, itu udah pasti ya, pengalaman kerja dia yang pertama. Kedua itu dari bagaimana dia menulis di CV-nya tuh rangkaiannya seperti apa. Oke. Biar maksudnya secara terstruktur gitu loh, maksudnya tidak dari pengenalan diri langsung loncat ke bagian selanjutnya yang misalkan bagian kemampuan gitu loh. Maksudnya kan ada bridging-nya dulu lah. Habis itu yang ketiga itu udah pasti skill. Karena skill penting ya Pak, kalau misalkan kita dalam menyaring kandidat tuh skill yang paling penting, karena ujung-ujungnya kan dia akan terjun langsung gitu ya. Jadi kemampuannya itu salah satu pertimbangan juga gitu ya. Terus yang keempat itu biasanya dari domisili dan tempat tinggal, karena kan banyak banget kandidat tuh yang mungkin dari perantau atau dari luar daerah atau luar negeri gitu misalkan. Jadi kita meng-hire-nya tuh kita juga ngeliat dari domisili atau tempat tinggal itu biar kita bisa menyesuaikan gitu loh. Kalau misalkan dia kejauhan kan takutnya nanti ketika masuk nggak bisa, mungkin sering telat atau jadi menghambat gitu loh. Itu sih paling. Berarti CV itu bukan cuma background aja yang harus dijelasin. Bukan cuma background, betul. Oke. Nah, jadi suka banyak nih ada pelamar yang bilang kalau HR itu suka pilih-pilih, HR itu nggak adil, atau HR itu cuma lihat penampilan. Ya. Menurut Mas Diki sendiri ini alasan apa sih paling umum gitu loh, kenapa pelamar nggak dipanggil-panggil sama HR gitu? Oke, sebenarnya bener ya, kalau ya kebanyakan tuh divisi HR atau HRD sebenarnya menjadi divisi yang mungkin ya paling banyak dimusuhi paling mungkin sama manajemen atau banyak staff karyawan, karena kan pasti HR kan pada basicnya menjadi jembatan antara manajemen ke karyawan atau staffnya. Jadi memang posisi HR tuh krusial dan sangat-sangat penting lah kalau di perusahaan gitu. Dan baik lagi, kenapa banyak kandidat yang tidak terpanggil sebenarnya itu dari banyaknya pertimbangan. Jadi kita tuh meng-hire orang itu kita tidak segampang itu secara penilaian gitu. Dan banyak orang yang tidak kepilih atau tidak terpanggil itu udah pasti faktor utamanya dari mungkin lamarannya dia atau CV yang dia tuliskan itu tidak sesuai dengan klasifikasi dan KPI perusahaan nih. Itu yang pertama. Yang kedua itu biasanya dia tidak memenuhi persyaratan dasar nih. Misalkan ada persyaratan harus membawa SPCK, pokoknya persyaratan berkas-berkas lah, misalkan dia ada kurang gitu. Itu kan maksudnya menjadi
berkas-berkas persyaratan lamar itu sangat penting ya bagi HR ya. Jadi supaya bisa nge-screening backgroundnya juga, dia misalkan sudah berkeluarga atau belum, ya kan, secara dia udah punya pensiunnya belum, itu sangat penting juga. Dan yang ketiga tuh biasanya banyak kandidat yang tidak lengkap. Maksudnya adalah dia hanya membawa setengah-setengah lamarannya, atau dia meng-send lamarnya tuh tidak sesuai gitu. Jadi main asal kirim, tidak ada, misalkan di email nih nggak ada CV, bukan CV, nggak ada cover letternya, tiba-tiba main kirim file kosongan, atau misalkan datang nih offline hanya membawa lamar doang, nggak ada fotokopi KTP atau segala macam, itu membuat salah pertimbangan juga sih. Oke, jadi HR itu bukan pilih-pilih ya, tapi memang CV yang dikirim itu harus memenuhi standar perusahaan sendiri dan juga standar perusahaan klien. Salah satunya betul itu. Oke. Nah, ini yang paling penting nih, biasanya itu waktu interview. Ya. Hal apa sih itu yang benar-benar HR itu benar-benar nilai gitu? Oke, kalau pas interview sih sebenarnya nggak terlalu banyak cara ya, maksudnya dalam kita, maksudnya itu udah menjadi hal yang basic lah, maksudnya nggak terlalu banyak penilaian juga. Penilaian pasti ada, cuman kita buat simple aja sih mas. Jadi misalkan attitude tuh nomor satu. Jadi pas interview kita lihat kandidat ini atau pelamar ini secara attitude gimana, dia benar-benar penyampaiannya gimana, etika dia berbicara seperti apa, etika dia duduk seperti apa, etika dia gesturnya seperti apa gitu kan. Kadang-kadang banyak pelamar yang misalkan dari gesturnya juga bahasanya ya, maksudnya tidak sopan mungkin gitu kan. Ada yang mungkin bercanda atau segala macam. Itu yang pertama ya, itu. Yang kedua, bagaimana komunikasi, gimana dia penyampaian penjawaban dan cara menjawabnya gimana. Misalkan dia jawabnya mungkin agak terbata-bata ya kan, atau tidak jelas nih dia ngomong apa, itu menjadi penilaian juga. Lalu yang ketiga itu yang pasti kompetensi, baik lagi ke kemampuan apa yang dia punya gitu. Dan itu sangat relevan juga kan buat kita sebagai rekrutmen. Lalu ada yang terakhir sih paling motivasinya sih, karena mungkin banyak HR atau tim rekrutmen yang mungkin salah satunya melihat itu dari cara motivasinya dia menjawab tuh kayak gimana, keinginannya seperti apa gitu. Jadi tidak hanya skill yang kita utamakan, cuman ya kalau punya motivasi yang bagus, ya kenapa nggak kita coba aja, kenapa nggak kita hire aja. Oke, berarti yang dinilai HR dari pelamar itu satu ada background, skill, dan juga personality-nya, betul. Maksud personality. Iya, betul. Nah, kalau dari sisi HR sendiri nih, tantangan apa sih terbesar itu tiap ada pengadaan rekrutmen? Oke, yang pasti kalau tantangannya lumayan ya. Satu, mungkin banyaknya jumlah pelamar. Itu yang menjadi salah satu tantangan juga, karena mungkin kita punya kuotanya nih, punya kuota staffnya mungkin misalkan 2 gitu loh, karena memang kebutuhannya 2, cuman mungkin yang pelamar bisa sampai 100, 200. Itu kan lumayan jadi tantangan tuh menyaringnya ya, walaupun memang pasti bakal kita screening semua, cuman butuh waktu gitu loh, tidak seinstan itu yang pertama. Jumlah pelamar yang sangat banyak nih gitu loh. Lalu banyaknya posisi yang harus kita isi dalam waktu yang singkat, jadi kita harus mencari pelamar nih, harus mengisi kekosongan tuh dengan waktu yang minim nih, dengan kita lihat kebutuhan klien atau kebutuhan user gitu loh, dengan deadline. Nah itu apalagi kalau ada kebutuhan yang mendadak, nah itu cukup lumayan jadi tantangan. Berarti bisa dibilang dalam beberapa instansi itu bisa dibilang yang paling cepat, yang paling dapat dia betul ya, tentu dengan skill yang tepat. Iya betul, itu bisa salah satunya juga kok. Habis itu banyak juga tantangannya tuh, beberapa ada user yang meminta requirement-nya tuh sangat spesifik. Sebenarnya bukan jadi tantangan sih, cuman mungkin
cukup lumayan hektik paling karena apa namanya, kita harus benar-benar menyesuaikan kebutuhan dengan user itu benar-benar yang sesuai dengan apa requirement yang dia minta, misalkan dari umurnya, terus misalkan dari tingginya, itu kan kadang-kadang apa ya, lumayan challenging aja sih. Dan yang pasti kita sebagai tim rekrutmen atau HR itu harus selektif agar kita tidak salah merekrut, Mas. Itu kenapa menjadi salah satu pertimbangan yang cukup panjang atau yang cukup berproses, karena kita nggak mau dengan kita terburu-buru akhirnya kita mengeluarkan sebuah solusi yang akhirnya jadi salah merekrut orang gitu. Jadi tidak sesuai dengan komposisinya gitu, jadi ntar impactnya malah makin panjang dan malah user nanti malah makin, kalau ada komplainan kan juga jadi masalah. Gitu aja sih. Jadi mungkin sampai di sini aja ya, Mas. Boleh. Jadi, mungkin itu tadi pembahasan kita tentang dunia HRD dan rekrutmen dari sudut pandang orang HR-nya sendiri. Betul. Semoga diskusi ini bisa membantu teman-teman yang mencari kerja atau ingin mengerti cara kerja HR itu bagaimana sih gitu. Jadi terima kasih sudah dengerin. Silakan follow, subscribe, share dan juga komen di bawah ini.